here 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Still 11 students. Guys, come on, turn on the camera so that I can see your face and I can take the screenshot as your presence record for today. Ya, kalian udah pada mandi nih kayaknya ya, fresh semua. Oke. Ada yang sudah botak ya kepalanya. Ya. Kalau rambut saya tuh saya ikat karena udah panjang, terus saya ikat tuh, ada itunya. Cuman kuncirnya nggak kelihatan karena saya kuncir di belakang. Kaipin karena PKKMB ya dibotak lagi. Iya, nggak apa-apa. Ada beberapa orang yang ikut PPMB tahun ini ya, karena tahun lalu nggak ikut ya. Iya, Sir, nggak sempat. Iya, Sir, tahun ini. I saw some pictures at the time. Saya pikir oh iya ini masih. That's the rules, that's the regulation that you have to, ya. Karena ada nanti catatannya. Kalau nggak salah ada di sertifikatnya atau adalah fungsinya itu. Bahwasanya kamu ikut pengenalan kampus. Ya, siapa yang belum ini ya? Oke, yang saya lihat di monitor nanti ini saya screenshot. Oke, 1, 2, 3, go. You can take the photos from our chat, ya. Sekali lagi, wait a moment. Yeah, once more. 1, 2, 3, go. All right. Yeah, before we start our discussion, I want Adiranto to lead our prayer for today, please. Adiranto, can you hear me? Adi? Oh, Adiranto. Yes, sir. Yes, sir. Can you lead the prayer for us before we begin our discussion, please? Oh, oke, sir. Ya. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama di tim untuk memulai kegiatan kuliah kami Tuhan. Engkau berkati kami mulai dari awal perkuliahan kami ini Tuhan sampai selesai nanti. Engkau yang boleh menyertai setiap kami, berikan kami kekuatan Tuhan, bahkan kefokusan hati dalam melaksanakan kuliah kami hari ini Tuhan. Kami serahkan kuliah kami dari awal sampai akhir, kiranya Engkau yang bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Thank you. Yeah, you can turn off the camera now. So I share my screen. So please pay attention and just listen. And at the end, if you have question, please ask. Let me share my screenshot. Minggu lalu kita belajar apa ya, Nesa ya? Can you answer? Minggu lalu itu belajar tentang translation itu apa terus masih meaningnya ya? Yes, sir. Okay. Yeah, guys, as you see, can you see my screenshot now, Nessa? Yes, sir. Okay, let me repeat our material last week about the meaning of translation. Translation is about transferring from source text or source language text into target language text. Yeah, we continue to what is literal translation. This is kinds of translation. Jadi menurut teorinya banyak yang mengatakan
ada 8, ada 2, ada 4. Nah, di sini kita secara umum akan membahas what is literal translation. Ya, Newmark juga mengatakan ada literal translation. Kalau diterjemahkan, if we translate into bahasa, it is called terjemahan harfiah. What is literal translation? Literal translation or form-based translation attempts to follow the form of the source language. Ini biasanya lebih mengutamakan bahasa sumbernya. Jadi kita mengikuti gaya bahasa atau tata bahasa sumber, bukan bahasa target. Makanya kebanyakan kalau kita menerjemahkan secara literal, ada sedikit-sedikit grammar atau makna yang memang sedikit kaku gitu loh. Contohnya saya buatkan di sini, apakah kamu do you see the girl who is standing in front of the door? Kalau kita terjemahkan secara literal, apakah kamu melihat perempuan siapa yang berdiri di depan pintu itu? Nah, itu agak sedikit tidak natural di bahasa Indonesia karena kamu masih menerjemahkan who yang di tengah itu menjadi kata siapa. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara literal, maksudnya kata-kata tersebut semuanya ada di kamus, tetapi kalau kita menerjemahkan secara literal itu tidak natural gitu. Jadi banyak yang tidak memilih literal translation, apalagi untuk kosakata atau kata-kata yang berhubungan dengan jargon language. Ya, jargon language saya jelaskan lagi adalah kata-kata yang spesifik di bidangnya. Saya selalu bilang ke kalian, contohnya seperti ini. Dear sirs, bukan sayang bapak-bapak, bukan. Di bahasa surat, dear sirs itu kepada yang terhormat, bukan diterjemahkan sayang bapak-bapak. Nah, jadi kata-kata tersebut ya memang itulah bahasa jargon atau bahasa bidang di surat menyurat. Nah, kalau kita terjemahkan secara literal, dear itu kan di kamus kan sayang, ya. Sirs itu bapak, dan kalau ditambah s bapak-bapak. Nah, jadi secara literal itu tidak natural dan memang tidak berterima di bahasa sasaran. Tapi kalau kita condong menerjemahkannya sesuai dengan apa yang ada di kamus, berarti kita hanya melulu melihat bahasa sumbernya tanpa melihat pembaca teks tersebut. That is called literal translation. Next. Idiomatic translation is contrary to literal translation. Bedanya itu 180 derajat berbeda, karena kalau literal itu lebih condong melihat bahasa target, itu condong pasti melihat bahasa literal itu condong melihat bahasa sumber, sedangkan idiomatic lebih condong melihat bahasa target atau pembaca teks tersebut. Jadi idiomatic translation we cannot translate word for word atau as literal. Contohnya bahasa-bahasa puisi, bahasa-bahasa sastra itu banyak yang mengandung peribahasa atau kiasan. We cannot translate the figurative language or idiomatic expression into literally, but we translate using idiomatic translation. For example, I am blue. I am blue, kalau itu bahasa puisi bukan saya berwarna biru, tapi saya sedih. Ya, jadi coba dilihat nanti apakah teksnya itu memang teks kiasan atau memang teks umum. Kalau teks umum boleh kita terjemahkan secara literal, tapi nanti ada perubahan-perubahan sedikit. Kalau kamu menurut kamu kayak tadi, siapa yang berdiri di depan pintu itu bukan siapa, tapi yang sedang berdiri di depan pintu. Jadi siapanya itu kamu ganti menjadi yang. Karena that atau WH klausa itu diterjemahkan yang memang di dalam bahasa Indonesia. Jadi ada sedikit perubahan untuk membuat kalimat tersebut memang dibaca orang Indonesia bukan seperti terjemahan, jadi tidak kaku gitu loh. Ya, itu sebabnya saya tidak menganjurkan atau orang-orang expert tidak menganjurkan to use 100% atau kita depend on the electronic translation
Tapi kita harus melihat dokumen atau kita harus browsing dulu kata-kata spesifik tersebut untuk mencari padanan kata yang tepat. Kalau kita memakai Google Translate untuk menerjemahkan, apalagi paragraf ya, kalau mungkin kalimat kita gampang langsung menganalisisnya. Tapi kalau menerjemahkan paragraf atau sebuah teks yang mengandung beberapa depend on the Google Translate ya. Sorry, Sir. Putus-putus. Ya, Sir. Sekarang sudah jelas? Sudah, Sir. Thank you. Network quality. Can you see it? Ya, Sir. Thank you. Oke. Ya. Saya ulang, bedanya literal dengan idiomatic itu sangat jauh berbeda antara langit dan bumi. Kalau literal itu kaku, kalau idiomatic itu yang dinamis ya, sesuai dengan target pembaca teksnya. Jadi idiomatic translation or meaning based translation, saya bilang untuk menerjemahkan memang meaningnya yang memang perlu kita pahami terlebih dahulu, baru strukturnya. Sedangkan kalau literal kita hanya melulu untuk struktur saja yang kita lihat tanpa melihat meaningnya ya. Okay, based translation makes every effort to communicate the meaning, untuk menyampaikan pesan of bahasa sumber, ya teks bahasa sumber dengan bentuk yang natural di dalam bahasa penerima, ya atau bahasa targetnya. Ya. The basic of writing principle is that an idiomatic translation reproduces the meaning of the source language. That is the meaning intended by the original communicator in a natural form of the receptor language ya. Jadi memang yang dimaksudkan terlebih dahulu adalah memang makna utama yang disampaikan oleh si penulis teksnya. Apa sih? Contohnya puisi. Puisi kita tidak boleh mengartikan secara sesuka kita tanpa melihat backgroundnya si penulis, terus kehidupan si penulis itu ada di masa-masa penjajahan. Kalau kita menganalisis puisinya Khairil Anwar, jadi tidak bisa kita menerjemahkan tanpa melihat backgroundnya, karena arti the meaning intended by the original communicator, maksud yang dimaksudkan ya oleh si pembicara awalnya itu atau si penulis teks itu memang harus kita pahami melalui backgroundnya dengan kehidupannya di masa lalu. Jadi seperti itu. Jadi idiomatic itu memang lebih condong melihat maknanya. Kita lanjut. How does a translation know that he is successful in his translation task? Guys, ketika kita menjadi penerjemah, kita harus memang melakukan check and recheck. Apakah kita sukses, maksudnya berhasil menerjemahkan meaningnya. Bagaimana caranya? Ya, banyak cara. He will know that he is successful if the receptor language readers do not recognize his work as a translation at all, but simply as a text written in the receptor language for their information and enjoyment. Ya. Dia si seorang penerjemah atau kita buatkan di sini akan tahu bahwasanya kita menerjemahkan dengan bagus, ya. Kalau teks tersebut dibaca oleh si penerima bahasa tersebut atau si pembaca teks hasil terjemahan kita itu dengan luas gitu loh. Bahwasanya dia melihat kalau kamu membaca novel Harry Potter yang memang terjemahan bahasa Indonesia, kamu akan melihat oh ini seperti karangan orang Indonesia gitu. Tapi kok ada kalimat-kalimat yang menurut kamu kok ini kaku banget ya? Oh berarti ini ketahuan, oh berarti si penerjemahnya tidak mengetahui budaya yang ada di Indonesia. Karena pembaca Harry Potter itu ketika dijual di Gramedia berarti yang membaca adalah orang Indonesia. Ya. Jadi kadang-kadang memang kita lebih gampang kita menilai terjemahan itu adalah hasil terjemahan atau hasil karya orang asing itu. Contohnya ada sebuah buku, covernya dibuang, terus kita hanya melihat apa hasilnya.
kita terus ditanyakan, ini menurut kamu tulisan orang Indonesia apa bukan? Nah, gampang kita menilai. Coba cek kata-kata. Kalau ada di situ kata-kata jargon language yang nggak ada di bahasa Indonesia, contohnya hotdog, bahasa-bahasa yang memang borrowing, oh berarti ini bukan karya Indonesia asli, tapi ini adalah hasil terjemahan. Ya, jadi gampang kita menilainya. Tapi kalau bahasa secara umum seperti bahasa ekonomi, bahasa hukum, itu kan mayoritas sama ya. Cuman uniknya bahasa sastra itu tidak akan sama. Karena karya orang bule atau orang Eropa dengan karya orang Asia itu jauh berbeda. Karena kita punya budaya yang sangat beraneka ragam macam, kalau di sana budayanya mungkin hanya 1-2, ya. Oke, jadi kalau kita disebut seorang penerjemah yang sukses atau berhasil menerjemahkan, bahwasanya si pembaca itu enjoy gitu, menikmati hasil terjemahan kita tanpa ada pertanyaan-pertanyaan. Kita lanjut. How does a translator make his translation as dynamic as the original text? Bagaimana katanya seorang penerjemah membuat hasil terjemahannya itu dinamis. Dinamis artinya mengikuti gaya bahasa si penerima teks atau target text. Okay. For the translation to have the same dynamic as the original, it will need to be natural and easy to understand, so that the readers will find it easy to grasp the message, including both the information and the emotional effect intended by the source language writer. Nah, kalau kita membuat drama mengenai siapa yang terkenal ya, drama yang dari dulu sampai sekarang, siapa? Mulaker. Bukan, yang drama orang bule yang Shakespeare itu loh, yang Shakespeare kamu pernah baca? Jane Austen. Iya, Romeo and Juliet. Yes. Romeo ya, lupa. Banyak orang Indonesia yang membuat drama Romeo and Juliet itu ke dalam bahasa apa? Ke dalam action, ke dalam drama, bentuk drama, tapi dalam versi orang Indonesia, membuat seperti ya memang seperti di Indonesia gitu ya. Jadi background-nya, cuma kita memang mengadaptasikan jalan ceritanya, cuman karena pemainnya dan wilayahnya adalah di Indonesia, jadi kita si pembuat teks tersebut harus dynamic ya. Coba kamu lihat kata-kata, kalau kamu download skripnya, dramanya Romeo and Juliet itu bahasanya kaku banget. Contohnya kalau bahasa kita yang kaku di zaman saya, bahasa kaku seperti ini. Apakah engkau mau menemaniku? Sudikah engkau? Nah, itu kan terlalu kaku ya, apalagi untuk si penonton itu adalah remaja. Karena itu kan tentang percintaan. Nah, jadi kita adaptasilah ke bahasa-bahasa anak remaja sekarang. Lu, gua, ya. Oke. Kalau di sana kan for I can, ya. Jadi ada kata-kata yang memang baku banget. Karena memang di bahasa zaman baheula, zamannya Romeo and Juliet itu yang pokoknya itu satu ya, pokoknya kalau kamu lihat zamannya sebelum merdeka lah Indonesia ya, bahasanya itu terlalu kaku. Nah maksudnya dynamic di sini adalah dinamis. Dinamis itu adalah berubah sesuai dengan zaman ya. Jadi untuk membuatnya natural and easy, sesuaikan dengan si pembacanya. Kalau action atau drama tadi, sesuaikanlah isi teksnya itu tanpa mengurangi makna jalan cerita ya. Sesuaikan teksnya itu menjadi teks yang anak-anak ABG gitu. Jadi itu namanya dynamic, biar kamu paham ya. Jadi di dalam penerjemahan pun, seorang penerjemah memang harus bersikap dinamis. Penggunaan kata-katanya juga harus dinamis. Kalau kamu menerjemahkan teks, seperti saya pernah menerjemahkan Out of Mind, itu adalah teks untuk bacaan anak-anak, karena jalan ceritanya juga tentang anak-anak. Saya nggak banyak di situ memakai
engkau, Anda, tidak ada. Tapi saya di situ aku, kamu, aku, karena anak kecil memang mengetahui I itu aku dan you itu kamu, bukan engkau, Anda, bukan, ya. Jadi harus dinamis, sesuaikan dengan target readers-nya. Nah, what is non-equivalence? Saya bilang kemarin, equivalence adalah senada, sepadan. Apa yang disebut dengan non-equivalence, seperti yang saya sebutkan tadi, dear sirs, kalau di bahasa Indonesia, kalau kita secara literal menerjemahkan, itu sayang bapak-bapak. Itu tidak ada padanan kata yang tepat di bahasa Indonesia, kamus, ya. Tapi kita harus menerjemahkannya dengan tepat, tapi dengan banyak harus memang melakukan research, ya. Oh, kalau ini kan bahasa surat. Coba kamu ambil contoh surat di bahasa Indonesia. Oh, kalau letaknya di source itu adalah di bawah sebelum paragraf awal surat. Oh, berarti di bahasa Indonesia ini ininya kepada yang terhormat. Oh, berarti ini terjemahnya kepada yang terhormat. Nah, itu namanya kata-kata yang tidak ada padanannya di dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kalau kita menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, misalkan ada di situ rice field. Rice field apa ya? Oh, kalau kamu melihat rice field itu memang sawah, karena di sawah lah ditanam padi. Jadi kita tidak terjemahkan ladang padi, nggak ada. Cuman kita menerjemahkannya sawah, gitu ya. Jadi kita harus mencari padanan kata yang bahasa sumber, padanan katanya apa sih di bahasa target, gitu. Jadi kita harus pintar-pintar dan banyak melakukan observasi, kalau enggak melakukan browsing on internet, gitu. Nah, tugas penerjemah itu memang nggak gampang, guys. Apalagi kalau kamu nanti sudah menjadi penerjemah memang di dunia penerjemahan yang sesungguhnya. Jadi memang harus banyak penelitian juga. Penelitian ini enggak penelitian secara level tinggi, ya. Penelitian itu adalah mencari sumber-sumber yang memang untuk menghasilkan terjemahan yang tepat, ya. Itu namanya penelitian dalam penerjemahan, ya. Jadi mencari padanan kata. Padanan kata berarti kita ini adalah surat, ya carilah contoh surat di bahasa Indonesia, ya. Kalau ini adalah tentang kwitansi, carilah kwitansi yang berbahasa Indonesia. Pasti nanti kamu akan mendapatkan padanan kata yang tepat, ya. Oke, why non-equivalence? Kenapa katanya tidak ada kesepadanan untuk beberapa kata? Saya bilang tadi, karena memang budayanya berbeda, teman-teman, ya. Di sini ada nasi Padang, ada pecel lele, ada lemper untuk makanan, ya, hasil budaya, ya, untuk makanan. Tapi di sana nggak ada lemper. Bagaimana kamu menerjemahkan teks bahasa Indonesia nanti? Misalkan kamu menerjemahkan novel kamu ke bahasa Inggris. Lemper apa ya? Ya, kalau memang di sana nggak ada lemper, kamu terjemahkanlah. Boleh kamu terjemahkan secara paraphrase, menerjemahkan dengan sebuah kalimat untuk menjelaskan apa sih lemper, apa sih belati, apa sih keris. Nah, jadi padanan budaya itu memang budaya di sana tidak ada memang lemper, nasi Padang. Nah, bagaimana cara kamu menerjemahkan tegi penerjemahan? Boleh kamu nanti tetap meminjam kata nasi Padang, cuman ada keterangannya. Nasi Padang is a traditional food from West Sumatra, ya. It is. Nah, jadi kamu terjemahkan mungkin satu kalimat, dua kalimat keterangan dari nasi Padang. Nasi Padang itu kamu nanti italic atau bold, berarti meminjam kata tersebut. Jadi banyak cara untuk menghasilkan atau menerjemahkan kata-kata yang memang tidak ada padanannya. Jadi saya jelaskan equivalence artinya padanan kata. Kalau non-equivalence berarti yang bukan padanannya. Nah, how do we handle non-equivalence?
Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini jelas bagaimana kita mengatasi kalau kita menemukan kata-kata yang tidak ada padanannya di bahasa target. Nah, ada di sini dijelaskan para ahli. Menerjemahkannya bisa menggunakan kata bunga kembang sepatu. Kamu terjemahkan aja di situ Indonesian flower, ya, atau Indonesian beautiful flower. Oke, translation by more natural atau less expressive word. Kamu terjemahkan aja menjadi langsung flower saja, ya, lebih natural. Kalau ini tadi more general, secara umum, ya, mungkin dia lebih banyak penggunaan katanya. Kalau ini lebih spesifik, ya. Jadi boleh menggunakan hyphonym, ya. Translation by cultural substitution. Nah, kalau kamu melihat bahwasanya di negara barat sana ada yang agak-agak mirip bunga kembang sepatu, kamu nanti pinjam saja nama bunga. Misalkan di sana ada yang mirip, contohnya bunga bunga matahari di sana ada. Ada ya di sana ya bunga matahari ya. Pokoknya ada padanan kata yang kamu cari substitusinya penggantinya. Contohnya gini saya bilang, keris substitusinya itu kan atau sepadan dengan a knife kan, karena pisau kecil kan. Beda kalau parang kan itu pisaunya besar ya. Jadi kalau belati mungkin kamu bisa terjemahkan substitusinya penggantinya menjadi a knife gitu. Substitution itu sama dengan more natural ya, agak sama. Mungkin ini nanti cultural substitution ini mungkin budayanya di sana kalau ada keris, mungkin di sana ada senjata yang menyerupai keris, kamu terjemahkan ke situ gitu. Oke, contohnya kalau keris di Jawa, di bahasa Indonesia aja lah. Keris di Jawa, di Sulawesi kalau nggak salah di Kalimantan namanya badik. Ya, bisa kamu terjemahkan. Kalau si pembaca teksnya itu adalah orang Kalimantan, kamu terjemahkanlah a knife itu menjadi badik, bukan keris. Tapi kalau si pembaca budayanya itu adalah orang Jawa, kamu terjemahkanlah a knife menjadi keris gitu. Jadi itulah namanya cultural substitution. Kalau more natural tadi kan cuman pisau ya, a knife menjadi pisau saja. Kalau cultural substitution bukan pisau tapi bisa badik atau keris. Nah, translation using a loan word or loan word plus explanation. Nah, saya bilang tadi loan word itu berarti yang saya jelaskan di awal, bisa kamu pinjam kata nasi padang cuman kamu tambahkan dengan penjelasan, ya. Ya, nasi padang is a traditional food from Indonesia, especially for West Sumatra. Ya, oke. Itu namanya cara-cara untuk menerjemahkan padanan kata yang tidak ada padanannya di bahasa target. Oke, how do I handle non-equivalence? Bisa ya. Ini ada tadi banyak, ada more natural substitution, terus dilanjut dengan paraphrase. Paraphrase itu menjelaskan pakai kata-kata kamu sendiri, ya. Paraphrase ini biasanya lebih panjang dia, bisa 2-3 kalimat. Nah, kalau translation by paraphrase using unrelated words, ini agak sama sih sebenarnya, cuman ini kayaknya terlalu bebas, ya. Ini biasanya diterjemahkan di kalimat di bahasa-bahasa puitis, ya, paraphrase by using unrelated words, ya. Karena memang tidak ada kata yang memang agak mirip dan bahkan tidak mirip, tidak ada kemiripan sekalipun, kamu jelaskan saja, ya. Oke. Nah, translation by omission berarti kamu tidak terjemahkan. Ini biasanya di ini guys, kalau memang terlalu sulit, kamu omission aja, kamu delete, tidak usah kamu terjemahkan. Cuma nanti meaningnya nanti apa ya? Kalau di penerjemahan itu dihindarkanlah omission. Tapi menurut kamu kalau memang sudah susah payah kamu mencari padanan katanya nggak ada, ya omit aja. Berarti tidak usah diterjemahkan. Translation by illustration berarti seperti menerjemahkan kata mungkin menjadi sebuah ilustrasi atau jalan cerita, ya, untuk menjelaskan kata tersebut secara lebih gampang. Oke, itu saja untuk hari ini guys. Ya, jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.
Ini di layar kalian kamu lihat ada saya record pertemuan hari ini. Sir. Oke, thank you. Di sini Ada, sir. nggak kelihatan. Yeah, any question? If you have question, please raise your hand by using the raising hand menu. Ini kalian beginilah guys, kalau saya ngikut seminar, saya kadang-kadang hampir bosan mendengar pembicaranya. Ketika saya bingung, saya mau tanya nggak bisa, soalnya di mute. Saya nggak mute kalian, cuman saya minta ketika at the end kalian baru bisa bebas bertanya. Ya, Niputu silakan. Sorry sir, nanti latihan ulangan sama ujiannya gimana ya sir? Namanya teori, berarti yang saya tanyakan adalah teori. Contohnya, what is translation? What is translation? Jadi kamu nggak harus persis dengan teorinya si apa yang kita bahas kemarin menurut si Nadia ini, menurut si Newmark ini. Tapi bisa kamu at least kamu paham, berarti penerjemahkan adalah ada kata-kata yang memang harus spesifik, saya harus tahu. Ada transferring, ya. Ya. Terus yang ditransfer itu apa? Berarti maknanya terlebih dahulu, baru strukturnya. Pakai kata-kata sendiri. Anak kuliah seharusnya kalau menjawab soal jangan persis seperti yang ada di buku. Tetapi kamu harus bisa menyampaikan sebuah pendapat orang lain dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna. Oke, Niputu? Oke, sir, thank you. Iya. Jadi banyak-banyaklah membaca kalian. Demetrius, please. Siang, Sir. Siang. Siang apa pagi nih? Kalau di kita udah siang, tapi kalau di sana good morning masih ya. Oke, Sir. Iya, Dan. Please. Di akhir tadi kan buka itunya, kameranya. Ya, apa Dem? Sarah, masih oke. Ya. Oke, Sir. Di terakhir tadi kan, Sir, kalau misal ada kata-kata yang susah atau nggak bisa diterjemahin, susah. Kita yang sebagai penerjemah kita nggak bisa menerjemahkan itu. Terus apa itu nggak masalah, Sir? Untuk kedepannya, misal untuk artinya terjemahannya untuk para pembaca, Sir. Ya masalah lah. Makanya tadi ada taktiknya. Taktiknya itu ya berarti cari kata-kata yang padanannya hampir mirip. Ya. Contohnya tadi yang saya bilang, contoh yang paling sering saya temukan itu adalah kata-kata yang berhubungan dengan budaya. Contohnya, kalau kamu menemukan teks bahasa Inggris itu adalah misalkan hot dog, apakah di Indonesia ada hot dog? Nggak ada, Sir. Ya, yang mirip hot dog apa? Apa ya? Bisa kamu terjemahkan dengan padanan kata atau roti berisi daging. Itu hot dog. Oh. Iya. Okay. Thank you, Sir. Ya, seperti itu. Ya, yang penting saya bilang tadi, hindarilah langsung tidak menerjemahkan. Kalau kamu nanti pakai omission, banyak nanti kata-kata yang ini susah nih, gak usah diterjemahkan. Nanti kamu sebagai penerjemah dituntut juga karena makna itu tidak tersampaikan. Gitu ya. Oke, Sir. Oke, Demetrius. Anyone else, please? If you want to ask, please raise your hand and open up your camera so that I can see your face. Oke. Perlu saya kirimkan materi hari ini ke kalian? Apa kalian bisa cari sendiri di internet? Perlu, Sir. Perlu, sir. Boleh, Sir. Oke. Nanti saya kirimkan ke emailnya ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Niputu ya?
Ya, Sir. Ya, Niputi nanti share ketika saya sudah kirimkan ke kamu, nanti kamu share ke grup WA ya. Siap, Sir. Oke, Thank you, thank you. Sir. Any question? Alfonsus ini fotonya kok merenung terus ya? Ya, Sir. Hadir. Kalian inilah anak begini suka banget memajang foto orang lain. Kenapa kamu nggak cinta dengan wajah kamu? Ganti Ini suasana, Sir. Patricius dicoba digantilah sesekali. Masa Mungkin dia terkenal ngefans sama Sule, Sir. Iya, tapi kan nggak usah juga Sulenya sampai. Karena kalau nanti kamu sebentar, saya pernah kalau nggak salah Patricius dengan saya ketemu di webinar dan Patricius kayaknya masih pakai foto ini ya. Iya, Sir. Jangan Patricius. Apalagi kalau webinar-webinar yang nanti ada sertifikatnya, fotonya jangan yang itu, ya. Iya, Sir. Yang webinar, webinar UPI kan, Sir. Iya. Kalau nggak salah, makanya kayaknya saya pernah lihat ini deh saya pikir. Oh, Iya, Sir, berarti ya. itu kamu ikut kemarin. Iya, Sir, ikut. Oh iya, saya Abang ingatnya itu loh, apa ikat rambutnya. Oke, karena dulu waktu remaja kakak-kakak saya sering pakai ini kalau udah mau tidur, jadi saya ingat banget. Ya kalau foto-foto animasi ya mungkin, tapi Demetrius animasinya perempuan, padahal Demetrius laki-laki kan, nggak cocok banget. Iya, fans sama Kayak itu, gitu, Sir. Sir. Iya, cuman masa kamu kalau misalkan belajar pakai foto cewek di monitor kamu kan Sir baru Enggak. tahu ya. Kayaknya aja itu, Sir. nggak related gitu loh. Tapi kalau misalkan nanti kamu ada untuk yang di WA, bolehlah pakai begini. Tapi kalau untuk meeting ini kan, untuk akademik kan, ya saya nggak tahu ya, apakah saya aja yang memang terlalu perhatian dengan hal-hal yang beginian. Cuman memang saya sarankan sebagai mahasiswa, tempatkanlah diri kamu di mana kaki diinjak di situ langit dijunjung. Maksudnya sesuaikan ketika kamu memang misalkan ini kelas, untuk kelas, foto-foto ini silakan diganti. Cuman nanti untuk misalkan ada contohnya WA itu kan pribadi, pakailah foto terserah ya. Gitu. Ya seperti ini Vinakat kan ketahuan tuh. Oh ini Vinakat, Alfonsus ini, Yehuda ini gitu. Tapi ketika saya melihat Melanie, ini cewek apa cowok ya? Yang monyong-monyong ini kan ini yang laki-laki kan ini. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Inilah kalau saya sarankan, ketika kalian tidak mengganti sih nggak apa-apa. Itu kan nilai soft skill kalian. Saya nggak menilai itu di mata kuliah saya. Nggak pengaruh gitu loh. Mau gambar kolor pun di sini ya nggak apa-apa kan, tapi tidak sopan aja sih ya kan. Guys, jangan terlena tidur. Nggak ada pertanyaan berarti saya sudah menunggu dari tadi. Kalau nggak ada pertanyaan berarti saya akhiri kelas sampai di sini saja. Silakan nanti diterima file yang saya kirimkan ke Niputu ya. Sekarang saya minta untuk Melanie membawakan doa untuk mengakhiri pertemuan kita. Silakan Melanie. Indonesia aja ya, Sir, nggak apa-apa. Iya, that's okay. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal pembelajaran ini hingga berakhirnya sekarang. Terima kasih kepada Mr. Gun yang telah memberikan kami sejumlah materi. Semoga apa yang kami dapat Tuhan dapat berguna untuk masa depan kami Tuhan. Berkati dia sekeluarga Tuhan dalam karirnya, dalam keluarganya, dan dalam hidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, sekarang hidupkan kamera